Terima kasih Anda masih di NTV Prime Dialog. Pemirsa, sidang lanjutan perkara penganiayaan terhadap anak polisi dengan terdakwa guru honorer Supriani berlanjut. Sidang kelima di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara 4 November 2024 menghadirkan sejumlah ahli, di antaranya mantan Kabar Eskrim Susno Duaji hingga Reza Indragiri. Mereka kami hadirkan dalam dialog kali ini, dan selain itu ada juga anggota Komisi Hukum DPR, Nazir Jamil, serta kuasa hukum Supriani, Andri Darmawan. Semuanya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime Dialog, Bapak-Bapak. Saya ingin menuju ke Pak Susno terlebih dahulu, karena Anda menjadi ahli di sidang kelima hari ini. Saya ingin tahu Pak Susno, tentu ini sudah memasuki sidang kelima. Bagaimana review Pak Susno terhadap kasus ini? Ya, pertama ya saya meninjau dari segi penyelidikan dan penyidikan. Karena pintu daripada perkara ini berawal dari penyelidikan dan penyidikan. Ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena tidak tertangkap tangan. Mereka seolah langsung saja memotong jalur ke penyidikan. Tapi penyidikan pun belum ada laporan polisi. Contohnya apa? Dia telah melakukan penyitaan sapu, memanggil, meriksa, padahal laporan polisi belum ada. Kan ini bukan tertangkap tangan, kecuali kalau tertangkap tangan bisa ke situ. Oke, dari awalnya. Kemudian saya menyoroti, semestinya kasus ini tidak sampai ke ke pengadilan. Mengapa? Karena dari filter penyidikan perkara ini tidak ada buktinya. Mari kita lihat. Saksi dewasa hanya berapa orang? Saksi dewasa bukanlah saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan langsung, tapi saksi yang dapat cerita katanya. Kemudian ada saksi anak. Saksi anak menurut hukum acara kita kan bukanlah saksi, tapi keterangan dia bisa dipakai untuk memperkuat saksi dewasa yang disumpah. Berarti saksi sudah sangat-sangat lemah. Kemudian keterangan ahli. Keterangan ahli hanya berdasarkan pisem. Nah, pisemnya sangat lemah. Dipukulnya dengan gagang sapu hijau, bulat, tapi kok lukanya luka benda tajam. Ya, goresan itu nggak masuk akal juga ya. Kemudian yang ketiga, surat ya, yang dibuat surat itu mungkin pisem atau apa, saya nggak tahu. Nah, lemah juga. Yang keempat, keterangan tersangka yang sekarang menjadi keterangan terdakwa. Tersangka atau terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Nah, itu dari nilai kualitas. Kemudian cara mengambil keterangannya. Cara mengambil keterangannya ini terlalu berpusat atau berfokus pada pengakuan terdakwa atau tersangka di polisi, yaitu dengan dibujuk gitu. Dibujuk, kalau kamu mengaku ini bisa minta maaf, bisa dan sebagainya. Ini udah nggak benar lah gitu. Artinya proses penyidikannya ini sangat lemah. Kita berharap pada tingkat jaksa penuntut ini perkara ini dikembalikan P19 atau ditolak tidak menjadi P21. Tetapi aneh, pada jaksa penuntut perkara ini langsung diterima. Nggak tahu berapa kali P19-nya, tapi diterima. Dan dengan gagahnya jaksa mengadakan konferensi pers bahwa perkara ini dari segi berkas sudah cukup, sudah lengkap kelengkapan berkasnya. Loh, ini kan pidana. Pidana itu bukan kelengkapan formal, diuji pembuktiannya secara material, gitu, kebenaran material. Nah, ini nampaknya tergerasa-gerusu, tergesa-gesa. Kemudian belum, kalau kita lihat, penyidik harus memperhatikan apa? Ada nggak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan guru? Ternyata ada. PP tahun 2004 pasal 39 ayat 1, pasal 40, pasal 142 itu perlindungan. Kemudian ada juga jurisprudensi Mahkamah Agung tentang kasus serupa ditolak gitu. Nah, artinya seandainya andai perkara ini benar ada, maka ini tidak bisa naik ke pengadilan. Apalagi kalau ini tidak terbukti. Oke, sampai situ dulu.
Oke, karena mediasinya juga beberapa kali terjadi tapi kemudian tidak menemukan titik terang di situ. Saya ingin bergeser dulu ke DPR karena DPR juga menyoroti kasus ini. Saya ingin ke Bang Jamil. Bang Jamil, katanya kan mau ketemu Kapolri, Bang. Udah ketemu apa belum sih? Iya, sebelum sampai ke situ, saya sampaikan bahwa memang marwah hukum dan penegakan hukum saat ini memang sedang dipertaruhkan dalam banyak hal. Apa yang dialami oleh guru honorer tersebut itu juga menunjukkan bahwa hukum kita itu masih sangat legalistik dan sangat formal ya, sehingga mengabaikan keadilan substantif. Jadi kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Susno Dwaji tadi itu, sebenarnya guru harus dilindungi. Kita tidak menutup mata bahwa memang ada sejumlah guru yang melampaui batas dalam melaksanakan tugasnya. Tapi kalau kita mau jujur, banyak juga guru yang mengalami kekerasan, ya, bahkan dikriminalkan. Nah, karena itu dalam konteks ini memang rencananya tanggal 11 November yang akan datang, Komisi 3 sudah menjadwalkan akan menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dan tentu saja dalam rapat itu nanti kita akan sampaikan bahwa ke depan dalam hal-hal kasus seperti ini itu perlu benar-benar prudent, ya, prudensial maksud saya. Jadi benar-benar hati-hati, ya, prinsip itu harus dipegang. Dan polisi juga punya mekanisme apa yang disebut dengan restoratif justice, ya, sehingga kemudian bisa menggunakan pendekatan ini sehingga keduanya dipulihkan, ya, baik korban ya, ataupun pelaku itu bisa dilakukan, dan sebenarnya itu juga menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari katakanlah tradisi di Indonesia. Nah, karenanya tentu kami sangat menyayangkan sehingga kasus ini sampai ke persidangan. Seharusnya di awal itu bisa dilakukan pendekatan restoratif justice, bahkan kejaksaan harus berani juga misalnya mengabaikan ya perkara itu demi kepentingan yang lebih besar begitu. Jadi ini soal kemanfaatan dan keadilan sebenarnya, bukan hanya soal kepastian. Nah, karena itu sangat disayangkan bahwa seorang guru honorer harus menjadi pesakitan. Dan sampai-sampai Pak Susno harus repot-repot jadi ahli begitu loh. Oke, Bang Jamil, ngomong-ngomong restoratif justice sebetulnya sudah digelar, Bang Jamil, bahkan dilakukan beberapa kali pertemuan, tapi toh tidak ada muncul kesepakatan antara dua pihak. Tapi saya ingin balik dulu ke tadi saya tanyakan soal pertemuan dengan Pak Kapolri, kenapa nggak jadi hari ini, Bang? Karena informasi yang kami dapatkan seharusnya hari ini. Iya, rencananya memang akan digelar pada hari ini, tapi mungkin nggak begitu ketika dijadwalkan, ketika mitra kerjanya berhalangan, karena mungkin ada tugas di tempat lain, sehingga kemudian dijadwalkan kembali. Jadi restoratif justice tadi itu memang harus dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kemudian meminta misalnya, kalian mau damai tidak gitu, enggak. Jadi kepolisian juga harus aktif, ya, melakukan pendekatan yang baik. Jadi memang kadang-kadang memang ada semacam posisi dilematis. Kalau nanti misalnya terlalu memaksa soal korban maupun pelaku maksud saya. Jadi kadang-kadang sering menunggu ya, sehingga kemudian restoratif justice ini jarang bisa dieksekusi karena tidak ada upaya sungguh-sungguh ya melibatkan banyak pihak begitu. Jadi betul memang sudah dilakukan, tapi dalam penilaian saya karena kurang kesungguhan sehingga itu kemudian tidak bisa dilaksanakan. Oke, bagaimana dengan usulan Undang-Undang Pelindungan Guru, Bang Jamil? Ada undang-undang tentang guru ya, bahwa mereka harus dilindungi. Sebenarnya guru itu kan profesi yang mulia, ya. Mereka sama seperti anggota DPR yang tidak berfungsi dengan baik. Dan saya Pak Susno, ada juga kejadian mirip seperti ini sebenarnya. Saya berpangkat komisaris besar, anaknya kebetulan sekolah di suatu tempat, lalu ya anaknya diduga mengalami semacam perlakuan kasar, tapi tidak seperti itu, sehingga gurunya ketakutan semuanya, ya, kepala sekolah ketakutan. Nah, tapi alhamdulillah saya masuk, saya coba sampaikan dengan baik dan sebagainya, dan akhirnya terjadilah perdamaian. Ya, jadi memang ini harus ada upaya yang sungguh-sungguh sebenarnya, ya, melibatkan semua pihak sehingga kemudian hal itu tidak sampailah
kepada persoalan Ya. hukum. Ya Oke. mungkin ya Pak Sono tahu lah mungkin karena Ya. pangkatnya komisaris besar, Oke. ya mungkin guru-guru takut-takut juga itu. Oke, Pak Susno, guru disiplinkan murid. Sebetulnya apakah ini memang pantas dilihat sebagai satu tindak pidana? Kan sudah ada apa namanya jurisprudensi itu mengikat ya dari Mahkamah Agung. Kemudian sudah ada Kalau ada peraturan kekerasan, pemerintah PP itu dan satu itu derajat terbukti, di bawah itu undang-undang. memang pidana. Sudah jelas sekali pasal 39 ayat 1, pasal 40, pasal 41, 42. Itu sepanjang tidak berlebihan ya. Itu apa namanya? Tidak bisa dituntut, tidak bisa dihukum seandainya peristiwa itu ada. Oke, bilang nanti Tapi dua untuk narasumber yang lainnya Supar nanti ya, ini ya yang ini selepas maghrib. saya yakin menurut alat bukti yang ada justru semua alat bukti itu menunjukkan bahwa peristiwa pemukulan atau peristiwa penganiayaan itu tidak ada. Ini mirip kasus Cirebon ini. Kalau kasus Cirebon Jilid 2, Pak. kecelakaan lalu lintas dirubah menjadi pembunuhan. Kalau ini entah kasus dia jatuh, entah kasus dia berkelahi, entah kasus ini terjadi di rumah atau di mana, tapi dibuat menjadi gini. Om Bu Supartini itu guru kelas 1B. Kok peristiwanya ini di 1A? Hebat benar guru menjajah ke kelas lain. Kan ada gurunya. Guru kelas itu ada. Guru kelas 1A itu. Katanya sempat keluar. Guru kelas 1A kejadian. mengatakan tidak terjadi, tidak ada peristiwa itu. Kepala sekolah menyatakan Break dulu ya. tidak ada peristiwa itu. Sapa dua narasumber yang lainnya Kok begitu ya. dikirimkan Nanti akan dikasih P21? kesempatan setelah Kok maghrib. dengan gagahnya dikatakan kelengkapan formel sudah terbukti, Ya. visum ada, pemeriksaan saksi ada. Ini bukan perkara perdata, Bung. Nah, jadi saya senang sekali dengan Pak Nasir tadi akan dengar pendapat. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Susno juga harus meninggalkan kita. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita jumpa lagi di program-program yang lain. Sekali lagi terima kasih dan usai jeda kami akan lanjutkan masih dengan anggota Komisi 3 DPR, pakar psikologi forensik Reza Indragiri dan juga kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan. Usai jeda. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapalie. Pemirsa, melalui sambungan Zoom masih berdialog bersama dengan kita ada anggota Komisi Hukum DPR Nazir Jamil, kemudian kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Di segmen ini saya ingin mulai ke Mas Reza dulu. Mas Reza, Anda pernah sebutkan bahwa kasus ini kemudian bertumpu pada keterangan saksi anak. Sebetulnya kalau bicara soal hal ini, apa imbasnya, Mas? Itu pula hal yang tadi banyak dipertanyakan di ruang sidang, terutama sekali oleh penasihat hukum, yaitu terkait dengan bagaimana ahli saya memberikan cermatan terhadap kualitas keterangan saksi yang notabene berusia anak-anak. Nah, untuk membahas hal itu memang saya sengaja pilah ke dalam 3 sub-bahasan. Pertama terkait dengan gambaran umum kualitas keterangan saksi anak-anak. Yang kedua adalah kualitas keterangan saksi sebagaimana yang tercantum di dalam BAP. Berarti pembahasan pertama dan kedua ini lebih sebagai sebuah perspektif teoritis. Sementara yang ketiga, pembahasan ketiga adalah terkait dengan kualitas keterangan saksi secara empiris. Bagaimana tadi penasihat hukum memperlihatkan bagan kelas, menjelaskan tentang posisi saksi di mana, korban di mana, terdakwa di mana, dan seterusnya. Lalu saya diminta untuk memberikan pandangan atau penilaian tentang situasi empiris tersebut. Mas Reza, Anda setuju kalau misalnya ada ungkapan soal kasus ini kemudian dipaksakan menjadi kasus pidana dan dibawa ke pengadilan? Menurut saya, apakah terjadi atau tidak terjadi peristiwa pidana, itu perlu dibuktikan. Namun terlepas dari itu, sekiranya pihak-pihak terkait menganggap sudah terjadi peristiwa pidana, maka menurut saya penanganannya sepatutnya tidak menempuh mekanisme litigasi. Ini juga yang saya sampaikan tadi di ruang persidangan, terutama ketika menanggapi pertanyaan dari majelis hakim. Saya katakan sekali lagi, andaikan diyakini bahwa sudah terjadi peristiwa pidana, andaikan diyakini bahwa terdakwa melakukan perbuatan sedemikian rupa, hemat saya bukan mekanisme litigasi yang sepatutnya ditempatkan, melainkan mekanisme diversi. Pertanyaannya adalah apa kiranya manfaat ketika mekanisme diversi yang justru diterapkan untuk mengatasi masalah ini? Saya katakan manfaat itu bisa dicapai oleh pelaku, oleh korban, dan juga oleh negara.
Secara umum ketika diversi diselenggarakan, pelaku pidana tidak potensinya atau risikonya untuk mengulangi perbuatan pidana akan lebih rendah Mhm. ketimbang pelaku diproses lewat litigasi, masuk penjara misalnya. Demikian pula manfaat yang akan diperoleh oleh korban. Sekiranya korban punya harapan untuk mendapatkan restitusi, maka kemungkinan atau peluang restitusi itu untuk cair memang lebih besar seandainya ditempuh lewat mekanisme diversi. Kesediaan, keikhlasan, keinsafan pelaku untuk membayar restitusi akan lebih terbuka ketimbang ketika dia diharuskan untuk membayar restitusi lewat mekanisme litigasi. Mhm. Kali tiga uang, manfaat yang akan diperoleh oleh negara adalah mekanisme diversi akan mengeluarkan biaya penegakan hukum yang jauh lebih ekonomis, yang jauh lebih hemat. Sehingga negara bisa mengalokasikan anggarannya untuk kepentingan-kepentingan lain. Karena itu, saya katakan sekali lagi, sekiranya diyakini bahwa peristiwa pidana itu memang ada, terlepas apakah terbukti atau tidak, menurut saya semestinya dari awal sedapat mungkin dimaksimalkan upaya diversi. Apakah mungkin dilakukan di ruang sidang? Sempat saya nukil tadi hal ihwal terkait dengan judicial activism. Bahwa ketika peraturan perundang-undangan dirasa sudah bahala, alih-alih memecahkan persoalan tapi justru melipat gandakan masalah, mendatangkan kecemasan, melipat gandakan ketegangan, mengacaukan relasi antara dunia pendidikan dengan keluarga misalnya, maka judicial activism oleh majelis hakim sepatutnya dipertimbangkan untuk bisa diterapkan. Ini kembali sudah barang tentu tergantung pada derajat pengetahuan dan juga kekuatan nyali personil penegakan hukum dalam hal ini hakim untuk mencari terobosan-terobosan di luar peraturan perundang-undangan. Judicial activism itu kata kuncinya. Oke, Mas Desa, saya ingin kembali lagi tadi soal keterangan saksi anak, Mas Desa. Sebetulnya seberapa besar kemungkinan anak kemudian memberikan keterangan yang dipengaruhi oleh orang lain? Anak memang salah satu dari 3 kelompok manusia atau sejumlah kelompok individu yang memang rentan memiliki suggestibility lebih tinggi. Ketika anak dikategorikan sebagai kelompok individu dengan suggestibility tinggi, itu artinya memang anak memang memiliki kepekaan ekstra untuk mendapatkan sugesti, baik sugesti berupa intimidasi, ataupun iming-iming, atau bahkan deception alias tipu muslihat oleh pihak lain. Karena itu, saya tidak mengatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi berusia anak-anak adalah barang terlarang. Saya tidak mengharamkan hadirnya saksi anak-anak di ruang persidangan. Tapi pesan saya adalah bagaimana seluruh pihak terkait, terutama otoritas penegakan hukum, bisa menaruh kehati-hatian ekstra ketika menaruh ruang luas kepada anak-anak untuk memberikan kesaksian. Terlebih, sebagaimana sering juga saya sampaikan di acara diskusi di NTV, bahwa ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan, maka resiko bagi terjadinya distorsi penegakan hukum justru akan bisa menjadi besar. Jadi bagaimana mengukur akurasi dari keterangan saksi anak ini sebetulnya, Mas Reza? Pertanyaan itu persis dengan pertanyaan ketiga yang disampaikan oleh penasihat hukum, yaitu tentang bagaimana kita bisa menakar kualitas keterangan saksi secara empiris. Lantas diperlihatkan oleh tim penasihat hukum, bagan kelas. Kemudian saya tanyakan kepada mereka terkait dengan 5W plus 1H, apa, kapan, di mana, kenapa, dan siapa, plus bagaimana. Nah, dari perbincangan, katakanlah demikian, yang saya lakukan dengan penasihat hukum di ruang sidang tadi, saya bertanya, mereka menjawab, justru saya simpulkan bahwa 5W plus 1H itu secara empiris tidak meyakinkan disampaikan oleh saksi. Namun saya tidak akan serta-merta mengatakan bahwa keterangan saksi tidak terpercaya. Saya tidak mengatakan itu. Karena pada saat yang sama, saya juga mempersoalkan adanya proses reproduksi keterangan yang dilakukan oleh penyidik. Konkretnya begini. Kepada saya tadi diperlihatkan oleh tim penasihat hukum 2 halaman dari berkas acara pemeriksaan 2 saksi. Jadi diperlihatkan katakanlah 2 kertas. Mengejutkan bagi saya bahwa 2 kertas dari BAP tersebut berisikan keterangan dari 2 saksi, namun isinya identik sama. Bahkan bisa dikatakan 100% sama.
Hal ini tentu bagi saya secara alami mengundang pertanyaan. Bagaimana dua orang saksi bisa menyampaikan keterangan yang 100% sama? Sebagaimana tercantum di dalam dunia memastikan apakah BAP itu sungguh-sungguh disusun berdasarkan episodik memori saksi ataukah semantik memori saksi. Yang saya maksud adalah saya tidak bisa memastikan apakah BAP itu sungguh-sungguh berangkat dari pengalaman langsung saksi melihat kejadian ataukah lebih dari informasi yang dipasok kepada saksi. Baik, Bang Jamil, Seperti dengan apa yang Anda dengar tadi keterangan dari kuasa hukum maupun juga pandangan dari Mas Reza Indragiri, adakah mungkin terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh DPR, Bang Jamil, terkait dengan kasus Supriyani ini? Ya, bisa saja nanti kita meminta kepada institusi terkait ya, agar bisa menghentikan proses ini. Sebab begini ya, di satu sisi ya ada arogansi di dalamnya, di satu sisi ada ketidakprofesional dalam melakukan atau menyelidiki perkara ini. Di sisi lain juga sebenarnya ya, kalau memang ada orang tua tidak menerima perlakuan seorang guru terhadap anaknya, itu bisa diselesaikan di sekolah sebenarnya. Nggak mesti di kantor polisi, di pengadilan. Sekolah itu punya mekanisme ya, bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seorang murid ya dengan gurunya atau juga dengan kaitan dengan orang tuanya. Nah ini yang kita sayangkan. Makanya di awal saya katakan bahwa ada mekanisme yang nggak berjalan ya sehingga kemudian sampailah ini ke pengadilan. Jadi kita tidak boleh kemudian guru dikriminalkan seperti itu dan secara psikologis itu akan berdampak terhadap guru-guru lainnya. Jadi mereka akan khawatir, takut ketika merespon situasi yang terjadi pada muridnya kalau nanti mereka dipersoalkan. Jadi sekali lagi saya lihat bahwa memang seharusnya ini tidak sampai ke pengadilan, cukup diselesaikan di sekolah, melibatkan banyak orang ya sehingga kemudian menjadi pembelajaran. Dan ini sesuatu yang harus dilakukan sebenarnya ke depan. Jangan sikit-sikit ya lalu masuk ke ranah hukum, sikit-sikit masuk ke ranah hukum. Jadi di mana sebenarnya fungsi sekolah ya untuk menertibkan kalau memang ada yang tidak tertib kira-kira begitu. Untuk mendisiplinkan yang tidak disiplin kira-kira begitu. Jadi kami di Komisi 3 nanti mungkin punya catatan dan tentu saja kita akan mengundang ya setelah kepolisian kita akan mengundang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan tentu kasus ini akan kita konfirmasi kepada kedua institusi tersebut ya dan bisa saja nanti Komisi 3 ya meminta kepada Jaksa Agung ya untuk melakukan tindakan atau apakah kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam hal Jaksa Agung untuk ya mengabaikan dan mengabaikan persoalan ini dan itu kan pernah terjadi juga dalam kasus misalnya waktu itu pimpinan KPK. Kemudian juga waktu itu Novel Baswedan dan lain sebagainya sudah sampai ke pengadilan, kemudian di APK. Ada jurisprudensi sebenarnya dalam hal-hal seperti ini. Jadi tidak perlu kemudian mengatakan, wah ini nanti gimana atau seperti apa dan lain sebagainya. Oke, saya ingin beralih ke Mas Reza. Mas Reza, saya ingin melihat dari sisi mungkin guru atau pendidik, Mas Reza. Apa mungkin ada faktor psikologiskah tertentu yang kemudian mengarahkan satu pendidik atau guru kemudian cenderung berbuat atau menganiaya muridnya? Apa sebetulnya faktor-faktor psikologis yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Kalau pertanyaan mengapa berarti menjurus pada hal ihwal terkait motif atau niat, maka sederhana. Sesungguhnya ketika seorang melakukan perbuatan pidana apapun itu, kemungkinan motifnya hanya dua. Apakah itu motif instrumental ataukah motif emosional? Ketika motif instrumental yang dominan, maka dipahami bahwa seseorang melakukan tindak pidana untuk mencapai sebuah manfaat tertentu. Jadi aksi pidana merupakan sebuah instrumen, merupakan cara guna mencapai tujuan tersebut. Uang, popularitas, ataupun bahkan manfaat-manfaat lainnya. Sebaliknya, ketika seseorang, dalam hal ini misalnya seorang pendidik, melakukan tindakan kekerasan dilatar belakangi oleh motif emosional, maka perbuatan pidana tersebut tak lebih tak kurang hanya sebagai sebuah luapan emosi yang bersangkutan. Tidak ditujukan untuk mencapai manfaat tertentu,
tetapi lebih pada melegakan isi hati sang pelaku. Kemungkinan itu. Ketika ada kasus-kasus seperti ini yang melibatkan pendidik, guru, dan juga anak dalam kasus kekerasan seperti ini, efek dominonya akan seperti apa, Mas Reza? Kita ini bisa mengalami vicarious trauma, bahwa tanpa mengalami langsung peristiwa yang menakutkan, tetapi sebatas mengamati dari kejauhan tentang peristiwa yang menakutkan, dari media misalnya, dari kabar dari mulut ke mulut misalnya, kita bisa mengalami vicarious trauma. Kita bisa mengalami tekanan batin yang kurang lebih sama dahsyatnya dengan orang yang mengalami secara langsung peristiwa yang mengerikan tersebut. Nah, kita bisa bayangkan, kalau kemudian situasi ini, apapun akhirnya nanti, dipersepsikan sudah ditangani tidak dengan proper, tidak dengan baik, lalu memunculkan sensasi-sensasi negatif pada terutama diri terdakwa, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa perasaan serupa juga akan menjalar-jalar ke sesama orang yang berprofesi sebagai pendidik. Itu yang diistilahkan sebagai vicarious trauma. Karena itu, tadi saya katakan bahwa sekiranya peraturan perundang-undangan yang ada alih-alih memecahkan persoalan, tapi justru melipat gandakan permasalahan, membuat kegelisahan, kecemasan, ketakutan itu menjalar ke sana kemari, maka bagi saya tersedia landasan filosofis bagi hakim untuk tanda petik mengabaikan hukum yang ada, lalu mencari terobosan yang lebih jitu guna merealisasikan kemanfaatan dan keadilan secara lebih luhur. Nah, terobosan-terobosan semacam ini yang terbuka lewat filosofi yang tadi saya sebut sebagai judicial activism. Tentu saya berharap, kendati majelis hakim tampaknya masih belia, tetapi saya berasumsi mereka memiliki hati nurani yang mulia, maka mudah-mudahan ada keberanian dan ada wawasan yang memadai bagi majelis hakim untuk memanfaatkan filosofi judicial activism tersebut. Oke. Baik, kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, di segmen ini saya ingin mulai dari Pak Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Pak Andri, sidang kelima sudah digelar, sidang selanjutnya kapan Pak? Kemudian siapa yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum? Ya, sidang berikutnya itu akan digelar hari Kamis nanti. Jadi kami masih ada satu kesempatan untuk menghadirkan ahli. Kami rencanakan menghadirkan ahli dokter forensik. Apa yang ingin Anda buktikan lagi Pak? Selain tentu sudah ada fakta di persidangan, kemudian juga sudah mendengarkan keterangan dari sejumlah ahli, apalagi yang ingin tim kuasa hukum buktikan? Iya, ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Susno tadi, bahwa ini kan tuduhan kepada Ibu Supriyani kan katanya memukul siswa menggunakan gagang sapu ya. Yang mana gagang sapu itu kita tahu bahwa itu ringan ya. Nah, tapi luka yang ditimbulkan itu memang aneh kalau menurut kami ya. Karena di situ ada seperti lecet, kemudian ada memerah, kemudian ada seperti lesi kulit terbakar begitu. Karena dia menggelembung dan berisi air katanya. Nah, itu kan berdasarkan bukti foto yang dipoto oleh ibu korban, kemudian juga keterangan ibu korban. Nah, kami sangat sayangkan memang, kami menyaksikan terhadap hasil visum et repertum karena pertama bahwa secara prosedur bahwa ternyata yang membawa visum atau pengantar visum itu ternyata orang tua korban, bukan dari penyidik. Walaupun orang tua korban adalah polisi, tapi kan bukan tupoksi dia sebagai penyidik karena dia adalah bagian intel ya. Kemudian kedua, bahwa VER itu dikeluarkan oleh dokter umum yang mana kami menganggap bahwa ini tidak ada kompetensi dia untuk menilai penyebab luka ya, penyebab luka. Nah, sehingga atas kejanggalan-kejanggalan ini kami ingin menghadirkan dokter forensik karena kami memang ada dugaan lain ya, ada dugaan lain terkait penyebab luka anak ini ya. Kami ingin nanti biar ahli forensik yang menjelaskan tentang luka-luka ini, seperti itu. Tapi dugaan dari tim kuasa hukum seperti apa sebetulnya? Yang jelas bahwa itu bukan akibat pukulan benda tumpul, apalagi yang dipukul sapu dengan satu kali pukulan ya. Nah, ada beberapa dugaan termasuk bahwa kalau kami sesuaikan dengan keterangan anak bahwa dia jatuh di sawah, kami menduga bahwa itu bisa saja
dia digigit serangga yang seperti tomcat ya. Karena kalau kita lihat ciri-ciri ya, coba kami juga periksa di referensi-referensi, kami melihat contoh-contoh misalnya ini akan ada kulit melepuh, ada berisi kulit melepuh cairan, kemudian dia merah memanjang, melebar, dan dia bisa berpindah begitu. Kalau digaruk dan mengeluarkan air itu bisa berpindah gitu. Nah, Tapi kalau dari Pak Andri, maaf saya potong, tapi memang ada kasus-kasus demikian di sana? Oh iya, iya. Kalau itu kan kita bisa lihat ya, misalnya bahwa seperti itu banyak ya, misalnya apalagi di sawah ya, serangga-serangga jenis itu. Nah itu kami coba mengarahkan ke sana karena memang dari tampak luka ini memang kami sangat curiga seperti itu. Dan itu yang ingin dibuktikan oleh tim kuasa hukum di persidangan nanti? Ya, ya. Oke, saya ingin bergeser ke Mas Reza. Mas Reza, saya ingin lebih fokus kepada apa sebetulnya yang harus dilakukan. Mungkin berdasarkan rekomendasi dari Mas Reza sebagai pakar psikologi forensik. Kasus ini sudah naik di meja hijau di persidangan, saat ini sudah berjalan, tapi tentu dengan berbagai macam catatan dari berbagai institusi maupun juga lembaga. Tapi apa yang ingin sebetulnya Anda sampaikan, Mas Reza, di sini? Mungkin dari semua pihak, siapapun, institusi Polri, atau mungkin dari lembaga pendidikan, atau mungkin dari sisi DPR, adakah yang ingin Anda sampaikan? Menarik bahwa tadi majelis hakim mengajukan sejumlah pertanyaan ke saya yang keluar dari konteks psikologi forensik. Boleh jadi majelis hakim membaca kurikulum vitae saya dan menemukan ada beberapa riwayat kerja saya di dunia perlindungan anak. Karena itu tadi majelis hakim bertanya misalnya tentang pengasuhan dan juga tentang keberlanjutan pendidikan sebutlah korban pidana secara umum. Saya tidak spesifik bicara kasus ini. Pertama, disampaikan terkait dengan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas, hitam di atas putih, bahwa korban kekerasan fisik merupakan salah satu kategori anak yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Rinciannya tercantum di dalam Undang-Undang 35 2014 dan juga tercantum di dalam PP turunannya. Siapa penanggung jawab bagi terselenggaranya perlindungan khusus itu secara berurutan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan keberlanjutan pendidikan anak. Majelis hakim bertanya seberapa kondusif kiranya apabila anak kembali bersekolah di tempat yang sama. Saya katakan kondusif atau tidak kondusifnya proses pendidikan anak itu ke depan tidak hanya tergantung pada anak dan guru saja. Misalnya antara korban dan terdakwa saja, saya bicara secara umum. Tapi juga tergantung pada seluruh pemangku kepentingan. Ada sekolah di situ, ada keluarga anak di situ, ada masyarakat di situ, ada dinas pendidikan di situ, ada representasi masyarakat, ormaskah itu, dewan perwakilankah itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi apapun kemudian opsi yang diambil tetap harus mengedepankan kepentingan terbaik anak. Bukan berarti kepentingan pihak lain, guru misalnya, dikesampingkan, sama sekali tidak. Bukan berarti kepentingan keluarga di nomor dua kan, juga tidak. Tetapi kalau kita konsekuen dengan prinsip perlindungan anak yang berlaku secara universal, memang ketika berjejer sekian banyak pihak, maka pihak yang paling harus dikedepankan adalah anak, yaitu terkait kepentingan terbaiknya. Itu yang tadi saya sampaikan ke majelis hakim. Mas Reza, tapi sebetulnya dampak jangka panjang kepada seorang anak gitu ya, apalagi yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini, apakah dia sebagai korban maupun juga dia sebagai saksi, seperti apa sebetulnya? Setiap anak pada dasarnya memiliki resiliensinya masing-masing. Artinya kita tidak bisa pukul rata bahwa setiap anak yang mendapatkan kekerasan yang sama misalnya, akan serta-merta juga menampilkan respon yang sama. Tidak. Tadi di ruang sidang saya memberikan ilustrasi, anggaplah ada 5 orang anak yang sama-sama ditampar, maka kita pastikan kelima-limanya akan menampilkan reaksi yang berbeda satu sama lain. Ada yang menangis, ada yang melawan, ada yang diam saja, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya ketika kita bicara tentang dampak kekerasan yang dialami oleh anak pada kasus apapun itu, maka kita tidak bisa pukul rata menganggap bahwa anak adalah sosok lemah, tidak berdaya. Tapi justru tidak tertutup kemungkinan anak memiliki daya adaptasi, memiliki resiliensi, memiliki daya lenting untuk kemudian lolos dari lubang jarum. Katakanlah demikian. Oleh karena itu, keberadaan orang-orang di sekitar kehidupan anak memang memiliki peran krusial
bagi keberlanjutan hidup proses tumbuh kembang anak tersebut. Ada anak yang telah mengalami guncangan, tapi ada pula anak yang bisa bertahan, dan seterusnya. Oke, baik. Saya ingin balik lagi ke Bang Nazir. Bang Nazir, melihat kemudian kasus ini tentu tadi sudah ada terobosan yang rencananya akan dilakukan oleh DPR dan mungkin sedang dilakukan saat ini. Tapi bagaimana pertimbangan DPR soal asas deponering, Bang Nazir? Apakah ini juga akan didorong nantinya? Ya, sebelum sampai ke situ kan, melihat narasi yang disampaikan oleh Mas Reza, kemudian Andri, kan pertanyaannya adalah, wahai orang tua yang polisi itu, apa yang sebenarnya Anda cari dari kasus ini? Kepada institusi polisi kita tanya dengan pertanyaan, apa yang mau dicari? Ya, kejaksaan juga apa yang mau dicari? Kemudian ke pengadilan juga apa yang mau dicari? Kepastian hukum. Bukankah setelah kepastian hukum ada kemanfaatan dan keadilan? Kenapa tidak fokus kepada kemanfaatan dan keadilan? Kenapa kalian fokus ya terhadap kepastian hukum gitu? Ya ini jadi menghabiskan waktu, biaya, trauma, macam-macam begitu. Nah, karena itu bisa saja ya Kejaksaan Agung dengan kewenangannya mendeponering, mengabaikan, menghentikan ya kasus ini setelah mendengarkan ya saran ataupun dari pihak-pihak lain, ya institusi lain terkait dengan masalah ini, karena apa istilahnya justru ini membuat kemudian kepercayaan masyarakat itu semakin tidak ada begitu. Jadi upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dengan kasus ini akhirnya tidak bisa kita wujudkan begitu. Padahal yang paling berharga itu adalah kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Jadi ini yang menurut saya memang harus diperhatikan oleh Jaksa Agung, ya. Karena kalau saya dengar cerita dari awal sampai sekarang ini, itu seperti dipaksa, ya, sehingga kemudian banyak hal-hal yang sebenarnya tercermin di situ tidak akurat, ya, tidak presisi. Jadi kita nanti juga mau sampaikan sama Pak Kapolri bahwa presisi Kapolri ini belum sampai ke bawah, ya, belum sampai ke bawah. Nah, apalagi sampai ke Konawe Selatan sana. Nah, karena itu sekali lagi saya pikir Jaksa Agung lah diharapkan ya bisa menggunakan kewenangannya dan semua itu demi kepentingan umum, demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Baik, saya beralih ke Pak Andri. Pak Andri, terakhir tentu seingat saya bahwa dari pihak korban yang mereka inginkan adalah soal pengakuan dan juga kata maaf. Apakah ini akan dilakukan atau bagaimana nanti planningnya ke depan, Pak Andri? Iya, pengakuan atau permohonan maaf itu kan dikejar mulai dari tingkat penyidikan ya. Ini sudah terbongkar fakta bahwa Ibu Supriani pernah datang meminta maaf dan mengaku karena memang diintimidasi ya. Kemudian karena Ibu Supriani diancam bahwa dia akan nanti ditersangkakan supaya statusnya nanti tidak jadi tersangka, dia datang mengaku saja dan meminta maaf. Dan itu kan terbukti ada keterangan saksi-saksi juga tadi sudah diperiksa di persidangan. Jadi terkait ini bahwa Bu Supriani baik itu dalam BAP maupun dalam berbagai kesempatan sudah menyatakan bahwa Ibu Supriani tidak pernah melakukan hal tersebut, ya. Jadi memang Ibu Supriani menangis dan itu kami yakini bahwa memang berdasarkan juga fakta saksi-saksi semuanya kami yakini bahwa memang Ibu Supriani tidak meminta maaf dan dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Baik, tidak meminta maaf dan tidak melakukan hal tersebut menurut tim kuasa hukum. Terima kasih Pak Andri, Mas Reza, Bang Nazir sudah bergabung di MTV Prime Dialog. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi dalam kesempatan Bapak-Bapak. Salam sehat. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda MTV Prime Dialog masih akan berlanjut dengan topik lainnya bersama rekan Tasya Lutmila.